Halo keluarga Indonesia, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau yang biasa disebut MKJP. Jadi, MKJP adalah metode kontrasepsi untuk menunda atau menjarangkan kehamilan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. MKJP ada beberapa jenis. Yang pertama, IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi nanti ada alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Untuk jangka waktu IUD adalah 5-10 tahun. Kemudian yang kedua ada yang disebut implan atau alat kontrasepsi di bawah kulit. Jadi nanti ada alat yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Jangka waktunya adalah 3 tahun. Untuk IUD dan implan ini sangat cocok bagi keluarga Indonesia yang ingin menjarangkan kehamilan, memberikan jarak antara kehamilan yang pertama dan kehamilan yang selanjutnya. Kemudian ada yang disebut dengan MOW atau metode operasi wanita atau yang biasa disebut tubektomi atau steril wanita. Merupakan tindakan operasi untuk penutupan saluran telur agar sel telur tidak bertemu dengan sperma. Kemudian yang terakhir ada yang namanya MOP atau metode operasi pria atau vasektomi atau steril pria. Merupakan tindakan operasi yang dilakukan untuk penutupan agar sperma tidak bercampur dengan air mani. Jadi air mani yang dikeluarkan sudah tidak mengandung sperma ya. Untuk MOP ini sangat berbeda dengan kebiri. MOW dan MOP sangat cocok bagi keluarga Indonesia yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Berikut ini, mari kita saksikan cerita dari keluarga akseptor KB Lestari MKJP. Nama saya Istiana, alamat Kandang Mas, usia 42 tahun. Saat ini saya ber-KB IUD. Saya pemakaian IUD sudah 5 tahun lebih, bongkar pasang 1 kali. Sebelum melaksanakan pemasangan, saya tuh takutnya luar biasa sebetulnya. Ketakutan itu hilang setelah pemasangan karena pemasangan ternyata sangat singkat, tidak ada 10 menit, sekitar 5 menitan lah, dan itu nggak berasa sama sekali. Waktu itu bidan yang memasang waktu itu menyampaikan sudah gitu, saya pun kaget pada waktu itu, loh mosok wes bar mbak gitu, loh sudah, memang sudah, coba aja kalau nggak percaya, ini alatnya sudah masuk gitu. Dan akhirnya alhamdulillah pasang IUD pada waktu itu merasakan nyaman, tidak ada masalah apapun, menstruasi saya lancar. Dalam berhubungan pun suami, ketika saya tanya, karena ada mitos yang mengatakan bahwa itu nanti sakit ya, untuk si suaminya katanya sakit, tapi kemudian suami saya tanya pripon ya gitu, oke aja, tidak apa-apa katanya, seperti itu. Karena itu kemudian setelah hampir 5 tahun akhirnya bongkar pasang, mengikuti bongkar pasang dan pakai IUD lagi. Alhamdulillah merasa aman, nyaman, dan tetap ke depannya lagi, misalnya nanti setelah 5 tahun lagi insya Allah mau ber-IUD lagi. Nama saya Eva, umur saya 34 tahun. Saya pasang IUD selama 2 kali 13 tahun. Alasan saya pilih IUD soalnya aman, tidak ada efeknya, dan jangka panjang juga. Saat pemasangnya pun aman loh. Saya tidak merasakan sakit dan prosesnya cuma 5 menitan. Selama pakai IUD, mens saya teratur, berat badan saya juga terjaga. Dan kata orang-orang saat berhubungan dengan suaminya mengatakan sakit, tapi alhamdulillah saya dan suami saya merasa nyaman aja. IUD aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin, usia 40 tahun. Saya sudah pakai implan selama kurang lebih 6 tahun dan sudah 2 kali bongkar pasang. Alasan saya memilih KB implan karena waktunya yang panjang, jadi tidak usah sering-sering mengulang. Saat dilakukan pemasangan, saya tidak merasakan rasa sakit atau gimana, mungkin pas waktu disuntik bius saja. Dan setelah itu, selama 3 hari habis pemasangan, saya sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Selama ini tidak ada efek apa-apa dan alhamdulillah berat badan stabil.
Terus ada yang bilang katanya implannya bisa jalan atau pindah tempat, tapi selama ini yang saya rasakan tidak pindah-pindah, tetap di tempatnya. Pakai implan aman dan nyaman. Nama saya Ibu Rika, usia saya 35 tahun, sudah memakai implan selama kurang lebih 6 tahun, 2 kali bongkar pasang. Alasan saya memilih implan karena enaknya itu jangka panjang. Rasanya saat proses pemasangan nggak sakit sih, cuma efek biusnya aja yang terasa pas sakit. Efek yang saya rasakan selama pemakaian, alhamdulillah tidak ada. Terus mitos yang beredar di masyarakat itu kan katanya implannya alatnya bisa jalan, tapi itu nggak benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis Rohmatun. Usia saat ini adalah 46 tahun. Saya adalah Ketua TP PKK Desa Piji. Alhamdulillah, mengenai KB yang saya pakai adalah KB MOW yang orang Desa Piji sering mengenalnya dengan nama steril. Operasi steril yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkari memang terasa sakit karena yang dibius hanya bagian perutnya saja, tapi penyembuhannya tidak begitu lama, hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Itu pun alhamdulillah lukanya langsung cepat kering dan kita bisa kembali lagi bekerja dengan normal seperti biasa tanpa ada efek samping apa-apa. KB MOW steril oke. Nama saya Jamilin, pekerjaan saya swasta dan saya di desa selaku SKD. Saya ikuti program KB MOP mulai tahun 87. Ini buktinya kayak gini. Program KB MOP itu kita rasakan nyaman, penak. Kalau mitos-mitos orang lain mengatakan kurang jantan, kurang perkasa, tapi nyatanya enggak. Bisa juga yang mungkin itu 1 malam 1 kali bisa 3 kali juga enggak apa-apa, nyaman juga. Selama saya mengikuti program KBMOP, enggak ada keluhan apa-apa. Prosesnya enggak sakit, waktunya enggak lama, enggak ada 1,5 jam, enggak ada, cepat banget. Saya mulai tahun 87 sampai sekarang enggak ada keluhan. Pilihan saya tepat, anak sudah cukup 3, gitu aja. Walaupun saya masih muda, tapi tetap pilihan saya KBMOP. Nah, itu tadi beberapa cerita pengalaman dari akseptor KB Lestari MKJP. Bagaimana keluarga Indonesia? Apakah sudah menentukan pilihannya? Kalau sudah, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan. Dapatkan pelayanan KB sesuai dengan kondisi kesehatan dan perencanaan keluarga Indonesia. Karena hidup berencana itu keren.